Satu. Ini live ya, ini jawaban aja. Kalau pakai OC baru beda. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah kita mati kecil, dan semua urusan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya dengan pengurus Masjid Al-Halim, semua jamaahnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah hidupnya, selamat hidupnya dunia akhirat, dimudahkan oleh Allah hidupnya dunia akhirat. Semua jamaah yang hadir ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati semua para asatidzah dan ustadzah, jamaah rahimakumullah di masjid dan perumahan Ria Buana Indah, semua yang hadir, pengurus-pengurus masjid, termasuk Pak Bayumi ini, dan teristimewa adik-adik saya dari Pejuang Subuh. Kata Pak Muallim tadi, hanya orang yang siap berjuang yang bisa datang ke masjid. Kalau loyo kata selera hidup, lemak tidur daripada sholat subuh pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Ini mudah-mudahan pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia sekaligus rasa syukur kepada Allah. Semoga suasana seperti ini di semua masjid di Kota Palembang akan tercipta dan terwujud. Amin. Amin. Pak Muallim, Pak Haji, dan semua pengurus, dalam kunjungan saya setiap subuh hampir 60 kali, ini masjid yang sederhana, biarpun saya tahu sekarang justru yang sederhana yang mahal. Di Masjid Al-Halim ini, menurut pandangan saya dan analisa dan juga penglihatan saya, termasuk yang ramai. Alhamdulillah, penuh. Anggaplah jamaah kami yang hadir sekarang sekitar 50 karena klinis, tapi masjid ini penuh semuanya dan lengkap, anak-anak, remaja dan orang tua, dan alhamdulillah pelihara bagus-bagus ini para pengurus. Semoga insya Allah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik di sisi Allah daripada langit, bumi dan isinya. Jadi tak usahlah Bapak Ibu terlalu silau melihat duitnya banyak, tak usah silau melihat orang yang hartanya kelihatan banyak, jabatannya tingginya. Bagi Allah, di sisi Allah yang punya dunia ini, orang yang sholat 2 rakaat saja sebelum subuh itu paling tidak sunnah qobliyah, yang paling tidak, maka di sisi Allah itu lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena manusia sekarang yang dilihatnya itu adalah nikmat itu harus kaitannya dengan duit, itu baik. Seandainya Pak Ketua dan pengurus masjid ini
ada duit 100.000 yang merah-merah, taruh di depan pintu, kemudian tanyakan jamaah, kau tak usah masuk, tapi ini ada duit 100.000, pasti ditinggalkannya duit 100.000 kalau dia waras. Cuma kalau dia kursen, bahasa Inggrisnya kursen, kurang sendok, maksudnya itu pasti dia pegang 100.000 itu dan dia tidak mau masuk masjid. Paham kira-kira yang ini, Bu? Kan pintar ibu-ibu di sini. Belum dijelaskan ini lah, paham kan? Terima kasih ibu-ibu yang cerdas-cerdas. Insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Tapi orang yang imannya bermasalah, maka dia lebih senang 100.000 daripada sholat sunnah 2 rakaat itu. Tapi bagi yang sudah cerdas, imannya sudah kuat, mantap, insya Allah lemaklah aku sholat sunnah dulu 2 rakaat, habis itu saya sholat 2 rakaat subuh dengan imam daripada duit kau yang 100.000. Kenapa? Dia tahu keluar dari masjid itu sesungguhnya nikmatnya lebih hebat dari 100.000. Nah ini sengaja nih mau pakai duit biar nyambung, aku tahu kamu. Manusia sekarang itu mohon maaf kalau ngomong masalah duit, masalah harta, melek langsung mantul. Padahal duitnya tahu di mana? Itu namanya tawadu, tahu karena duit maksudnya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan insyaallah pengajian kita ini seperti doa tadi membawa keberkahan dan perubahan. Berkah itu artinya adalah yazidul khair, bertambah kebaikan lakinya, kebaikan bininya, kebaikan anak-anaknya, kebaikan keluarganya, termasuk kebaikan warganya dan kebaikan semua hal. Karena inilah yang selalu kita cari, kebaikan. Itulah bapak saya yang mungkin memberikan nama saya Solihin Hasibuan. Solihin itu orang yang soleh, yang banyak kebaikan. Hasibuan, hari-hari sibuk mencari kebaikan. Amin dulu. Amin. Alhamdulillah setuju. Makanya membuat nama jangan masing-masing. Satu dia bagus mu'alim, guru. Dia tak jauh gurunya, mencarinya guru. Jadi dia jadi bos guru kan itu kira-kira kan. Karena doa itu, nama itu adalah doa. Bayar jangan basi-basi membuat nama. Namanya Pak Harun. Pak Harun pikirannya bahasa Arab pasti hebat artinya. Padahal Pak Harun itu artinya tikus artinya. Tidak digawe dia merusak terus namanya tikus kan. Insya Allah di sini baik-baik semuanya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah setelah hampir 6 bulan bahkan 8 bulan ada yang sholat di dewe-dewean. Saking sarwanya tak tawafnya dibaca itu terus 30. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kata bininya ngapa itu terus kak imam apalah itu ayatnya? Aku jatuh cintanya dengan surah itu ya. Padahal imam hafalannya cuma 30. Sampai umur sudah 50 tahun itu terus. Perasaan kakak kalau sholat itu terus ayatnya apa? Itulah yang sangat menempel dalam hatiku ya. Ini namanya acara uang-uang. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak rahimahullah, kita masih berketepatan alhamdulillah di hari-hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat dulu, ada yang baik sholawatnya paling tidak 7 sampai 10 kali. Insya Allah kita dapat keberkahan dan kemudahan dalam hidup ini ketika kita mendekat dan mengingat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya
niatkan insya Allah dengan ucapan salawat kita pagi hari ini semua jenis penyakit akan hilang dari tempat kita dan insya Allah Indonesia yang tercinta ini. Amin. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang namanya Yasrib itu artinya adalah kota yang masih kotor, masih banyak penyakit. Yasrib yang menakutkan berubah menjadi Madinah yang tadinya banyak penyakit. To'un bukan tahun itu masih berdulur dengan Fir'aun, Korun, tahun itu ada berada itu cuma dari bah dengan dari maka ya. To'un penyakit To'un. Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah, maka hilang semua jenis-jenis penyakit termasuk To'un. Insya Allah hari ini dengan izin Allah, setelah kita mengingat dan mengikuti Nabi Muhammad bersolawat kepadanya, semua penyakit yang ada dihilangkan oleh Allah dari diri kita dan masyarakat kita. Amin. Termasuk penyakit yang bualas dan penyakit buntu. Ini yang agak salah. Tapi di sini kelihatan wajah-wajahnya, alhamdulillah, tak kata yang buntu di sini. Oi bapak, buntu itu tak lemah. Buntu hidung kayak sawo gitu. Apalagi buntu dompet. Maka jalan orang buntu dengan bedui berbeda bapak. Kalau orang bedui itu maju sampai jalannya tegak main. Kalau orang buntu itu main. Coba lihat kalau kamu kategori, kalau ada pasar, ada tempat penjualan, lihat sini. Gue ngecatnya buntu deh. Jadi dia bawa duit hebat dompet di mamang ini. Lah itu sampai didorong dompet dari belakang begini ya. Tapi kalau buntu tadi, apalagi buntu hidung tadi, ditambah buntu iman pula. Aduh, itu namanya kalau sudah buntu hidung, buntu dompet, buntu ilmu, buntu iman, itu namanya KTM ya. Mudah-mudahan sekali lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita pagi hari ini sekitar berapa jam bisa saya sendirikan ya, Pak? 3 jam. Kami di tempat lain bisa jadi 5 jam maksudnya. 5 jam sudah sampai dengan tidur. Saudara asege lah itu namanya. Ada sege buat gesek. Artinya hilang segenya tinggal gesek ya. Tapi saya yakin di sini alhamdulillah saya tidak puji-puji, saya lihat tertib, bagus, apalagi alhamdulillah lengkap tadi. Mudah-mudahan ini sempurna terus nanti. Kalau nanti kita buat jadi tempat percontohan ya. Saya sedang kerjasama dengan para ustadz-ustadz Mas Puro dan juga dengan Menteri Keagamaan Kota membina masjid ke depan. Ya, kita kepengen masjid-masjid yang ada yang hampir 700 ini menjadi masjid-masjid yang berkualitas. Bayangkan itu kalau setiap masjid begini ramai terus, ditambah lagi nanti pejuang subuh, ditambah perlu nanti dengan jamaah-jamaah kita yang lain berangkat masuk masjid 300 karena diundang yang lain termasuk baik subuh begitu ya. Penuh sampai bingung. Orang-orang di sekitar itu ada orang demo demo apa demo apa? Bingung dia melihatnya. Kalau ramai katanya sudah subuh ada acara. Ya acara udah sholat, bukan acara. Dikira kena makan nasi bungkus mungkin. Memang itulah umat kita sekarang. Maka saya bilang dengan beliau ini ketua pejuang subuh. Saya bilang coba sekali-kali berundang. Pakai NB yang hadir akan dikasih duit 200.000 dan dikasih nasi kotak tambah rame yang hadir itu. Insyaallah tausiah kita, kajian kita pagi hari ini adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja dipilih dan diutus oleh Allah, ada target dan tujuan, karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Termasuk langit dibuat oleh Allah ada tujuannya. Tahu usah langit kita membuat seperti ini aja,
ini pelafon, kemudian dibuat warnanya berbeda begitu, yang pelafon tengah-tengah, tak ada tujuannya. Biar orang yang ngantuk-ngantuk kalau berada di atas tak terasa menghadap langit. Makanya namanya ini bukan langit benar, namanya langit-langit. Ada tujuannya. Kenapa dibuat pengeras suara seperti itu salon? Biar lemah. Jamaahnya senang kalau suara pengeras suaranya. Tadi baru koma tadi segar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Karena suara ini bagus, salonnya bagus. Jangan kalah salon di masjid dengan salon yang plus-plus itu. Ya, ada tujuannya. Dibuat begini ada tujuannya. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tujuan. Paling tidak di antara tujuannya kata Allah, biar kau mengeluarkan manusia dari jahiliyah kepada Islam. Biar mereka nanti kenal siapa yang disembah, mereka paham manusia ini bagaimana cara menyembah, bagaimana cara hidup yang benar. Biar kamu Muhammad dicontoh oleh hamba-hambaku, biar mereka tahu cara hidup yang benar. Saya ini jujur Pak, ini tadi ada dua rian namanya yang membawa saya dari rumah. Saya bilang tak tahu persis di mana perumahan ini, di mana masjid itu. Cuma kalau dibilang dari sini sampai keluar aku paham kan. Cuma persis dari mana aku tak tahu. Maka saya butuh ada yang mengajari saya di mana tempat itu. Mereka berdua inilah sebagai tadi. Sudah dua ini pun hampir tak tahu di mana ya. Udah nyanyi baik kau dengan tadi tinggi kau. Kemana. Datanglah tadi Iqbal, Mr. Iqbal, where is Mr. Iqbal? Kata Iqbal, sudah ditunggu di pinggir jalan, tinggal belok nanti ke kanan, sudah siap saya tunggu. Ada pemandu, makanya ada laju. Kalau dia kata mana al-badai wal mundur, benar tak? Tapi karena ada pemandu tadi, jelas tahu caranya. Kita ini jangan sok-sokan. Awak tak tahu cara hidup yang benar, tapi tak galak merah dengan orang yang benar. Tak galak merah puluh dengan yang sudah dijamin oleh Allah kebenarannya. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita sekarang cuma ikuti baik, tak usah ngarang-ngarang. Ini paling benci. Abah buyar kadang-kadang sombong itu yang sombong Tuhan. Sudah buyar sombong, jelek lagi. Kalau istilah dulu itu namanya PKI, sekarang namanya PKM, pendek kecil manis itu saya. Kalau yang tadi PKI, pendek kecil hitam buntu loh. Aku paling benci melihat orang sudah miskin, sombong, jahat pun. Kata apa ini? Melihatnya mereka dalam sudah muntah gitu. Tapi kalau dia tidak terlalu pintar, tapi dia insyaallah dia belajar, berarti dia ada keinginan. Alhamdulillah. Kita semua punya kekurangan. Siapa yang lengkap dan sempurna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sengaja diutus oleh Allah untuk diikuti, untuk ditiru. Kita ini tahu sana membuat baru, niru baik sarok. Jadi makanya kemarin saya lihat ada yang benarnya, ada salah, tapi mungkin benar juga. Kita boikot Prancis, termasuk mobil-mobil. Biarlah mereka nak dendam dengan kita. Nanti mereka boikot pulau mobil kita. Dah, mobil SMK. Ya sampai sekarang tak tahu di mana mobil itu. Jadi mobil laju tak tahu itu. Kita di rumah yang terpacak lagi di membuat dewe sudah lama jolas. Oi, urus masjid dan jamaah kamu dengarku. Saya beritahukan baik hari ini. Cuma ada 5 mak di Palembang ini. Mak ini, mak itu, mak mana, mak lam dan mak sumpah. Tambah satu dari komplek namanya mak jolas. Dari Jawa namanya mak lampir. Kita ini cuma mengikuti baik, niru. Cak saya tadi sudah masuk di simpang itu, sopir dan rombongan 2 ini cuma tinggal ngikut baik. Kan enak, bukan nyari membentuk
baru udah tak usah. Allah itu sayangnya dengan kita Bapak. Allahu Akbar. Sama-sama takbir. Allah. Itulah bedanya kalau takbirnya anak-anak muda. Kalau yang tua-tua 17 aku senangin kalau ada anak muda dengan anak remaja, anak muda yang naik sekolah itu senang gitu dengar, semangat itu. Takbirnya itu berbeda. Saya sering bilang dengan budak-budak azannya pun berbeda kalau muda dengan tua. Kalau itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah capek dengarnya. Tapi kalau yang muda tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, segung, langsung tak gitu. Hati kata beliau langsung tersentuh. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Kata budak nak mati balik dah. Tapi kalau yang azan itu bapak-bapak yang masih muda anak itu hayya 'alas shalah. Gitu tak sadar langsung tegak. Sama lah kata tegak. Tapi kalau mendengarkannya hayya 'alas shalah, gitu pun nunduk sampai jujur benar tak kira-kira? Yang tidak membenarkan berobat. Tak jujur berat. Saya merasakan apalagi saking tuanya sampai error azannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Insyaallah masjid ini pasti tukang azannya bagus ya. Yang komatnya bagus ya. Kalau ada anak-anak yang memang masih muda-muda dites kalau penting suruh azan. Jangan pula itu terus bergilir. Jadi kemarin saya di Betapa tidak sakit, mungkin 600 lebih yang dah hadir malam itu. Dan anak-anak muda hampir 200. Wah, bangga deh saya, bersyukur dengan Allah. Ya, penuh masjid itu waktu Isya, waktu Isya, Oriman sampai luar penuh. Saya bilang, kenapa? Kami ini Ustaz alhamdulillah sangat memperhatikan anak-anak muda di masjid ini. Memang anak-anak muda itu butuh perhatian. Kalau masalah ini kata urusan dengan anak muda, sama dengan kita masih muda dulu. Apa baik lagi? Bertemu kalau main bola kaki, baju pun kita lagi buka. Aku dulu masih kecil SMP SMA, paling tidak bola kami itu bola yang dari jeruk besar itu, jeruk bali, tang, lagi. Kaki habis itu udah buka-buka. Karena orang kalau masih bujangan, hidupnya kata urusan kata perhitungan. Kalau dia bersedekah, habis langsung ke roga. Habis itu baru nangis di hati juga. Begitulah. Maka kata Rasulullah, kata Rasul dalam pepatah Arab, innas sabab, sesungguhnya pemuda amrul ummah. Semua urusan umat itu kalau dikasih dengan pemuda selesai. Maka kata Rasulullah, aku alhamdulillah dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang siap syahid. Dia adalah Ali bin Abi Thalib yang masih berapa tahun umurnya, baru belasan tahun. Mus'ab bin Umair 15 tahun, orang yang paling tampan di Mekah, paling harum, paling kaya bapak ibunya. Tapi ditinggalkannya keluarganya demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang anak-anakku pejuang sungguh, jangan takut masalah rezeki. Sekarang belum ada gaul, belum ada rezeki. Nanti pasti sedang kau kumpulkan sekarang, nanti akan dikasih dan diganti oleh Allah. Ya, kira-kira Bapak Ibu. Yang tidak yakin pada-pada. Masa tidak percaya dengan Allah? Yakin dengan Allah? Cuma ini kan tugas aku ceramah ini Pak Muallim. Bagaimana membuat yang ragu-ragu menjadi yakin? Habis itu balik. Kalau memang ada minuman, alhamdulillah ada. Tadi sudah dikumpulin
kalau tadi baju mujallad. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Pertama, karena memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sama-sama. Ittabi'u man la yas'alukum wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Ikuti man la yas'alukum ajran, yang tidak minta kamu pahala, tidak meminta kamu ganjaran. Siapa itu? Para ulama diantaranya menafsirkan ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah atau ingin in kuntum tuhibbun, kamu memang benar-benar mencintai Allah, maka cintailah Rasulullah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Sekarang saya tanya, enak tak kalau dicintai oleh Allah? Nah, kita dicintai oleh orang kaya oleh lemah, paling tidak baca minta, awak minta, apalagi kalau dikasih ini ada. Kalau kita dekat dengan Allah, apa kata Allah? Kalau kau ingin hidup mulia, maka bersandar dengan saya. Siapa yang hidupnya menyandarkan dirinya dengan harta, dia harus siap dari orang yang miskin. Kalau dia menyandarkan dirinya dengan seseorang, maka dia harus siap menjadi orang yang hina. Cobalah sekarang, baru datang COVID saja dibuat oleh Allah. Tak kaget lagi mana kawan, mana dulu. Kalau sudah mati, dia berapakkan dia Pak. Berangkat. Untuk ajaran Dewi main gitu. Kapan kita lihat di TV yang ngantarnya orang empat, yang tukang mandikan ngurusi juga tak ngerti buyan pun disolatinya pakai ruku, pakai sujud dibuatnya main ini pasal pasal itu dah bukan sekarang tadi dihubung bilang kan di Polda apa ada kerusuhan tapi hari ini saya bertemu dengan Bapak, ada acara di biasa ya paling tidak doa dan sekarang sini semalam Pak Hairunan Asbur Kestam mantan Kestam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mana tadi? Lupa tadi salat. Baru para penyakit didatangkan oleh Allah, mulailah fitnah di antara kita. Sentuhan tak saling kenal lagi. Aku marahnya aku berapa bulan di lewat. Aku dah dulu dalam acara itu. Aku acara. Di mana tadi bisa kasih umur datang? Padahal aku sambil ngomong. Dalam hati mentang-mentang aku kecil ini. Puas sekali. Oh kalau kau tinggi besar, kalau pelakon untuk kau dengan timbul. Cuma kalau balai tambahan cerah, tenggelam duluan itu. Tidak saling kenal. Untung aku tidak digibah oleh rombongan itu. Kalau di ngomong yang jahat-jahat, aku duduk di sini. Mohon maaf Pak Ustaz, kecil karena tertutup hidungnya itu. Mas, mak hidungnya deh kalau makanan kelewang, tak ada apa namanya. Baru kapan ada saudara kita yang sakit, tak kita jenguk, larilah dari rumah sakit. Betul tak? Betul. Kapan mati, mau laki bini, apalagi kalau mandi susu mati-mati dia. Begitulah kondisinya. Kita tidak bisa. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kenapa kita tadi harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita disuruh oleh Allah. Masih ragu tak dengan Allah kira-kira? Ya. Yang menyuruh itu siapa? Allah. Bukan menteri. Menteri belum tentu ngerti agama. Lihat mati Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan baru ada pakaian mungkin dan dicurigai, ya boleh. Kalau dia ngerti agama, orang paham agama, lain lah. Orang punya wawasan dengan punya tak punya wawasan. Sama dengan orang ilmu silat, dia cuma tahu dia udah dasar, musuh datang dari sini masih udah dasar. Tapi kan lain caranya ini, pasti ada bagaimana kebijakan. Sama dengan orang ceramah, saya juga berbeda loh. Menceramah yang masih begini dengan yang sudah keras-keras, lain judulnya. Ya, sama. Sopir mamanya sang. Kalau dia belokkan dikit, jangan lurus terus. Mau galak kita benar, tak boleh. Kalau lagi saya di situ mobil, tabrakan namanya. Harus belokkan dikit. Ya, itu baru wawasan luas. Baru metodenya kuat masuk. Ya Pak ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alasan yang pertama. Jangan ragu-ragu, memang kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memang semua yang dicontohkan dan disuruh oleh Rasulullah masuk akal sehat. Kalau ada yang masih ragu-ragu, carikan ustaz atau sampaikan dengan ustaz yang lain, kawan-kawan atau habaib. Kalau ada ajaran Nabi Muhammad yang tak masuk akal, sampaikan. Pasti ku jawab, bukan tak masuk akal, memang akal biar susah masuk. Ya. Ada tak kira-kira satu ajaran Nabi Muhammad atau ajaran Al-Quran dan hadis yang tak masuk akal sehat? Contoh, ada dulu yang agak-agak merasa pintar, jenius, keilmuannya, mulai bertanya, kenapa katanya tidak masuk akal? Masa Muhammad itu menyuruh kalau ada lalat yang masuk ke dalam banyu harus dicelupkan lalu diminum, jijik. Setelah disurvei, dokter-dokter alhamdulillah di dunia ini termasuk di Mesir itu, ternyata memang di dalam lalat itu, di bawah al-kelek, di bawah sayapnya itu sayap kanan itu, sayap kiri itu ada racun, dan yang menjadi penawar, nah bukan tawar-tawaran bukan, karena ada namanya teh tawar. Teh tawar itu lebih murah daripada teh manis, karena dia bisa ditawar-tawar. Makanya kalau mohon maaf kita tapi memang sama-sama padang masalahnya. Cuma dia pada panjang sama pada sedih kuat. Kamu pada serasa. Maka kalau minum teh panas pun dengan teh dingin berbeda. Harganya beda, teh panas dengan teh dingin. Makanya sampai ternyata teh panas itu lebih murah daripada teh dingin. Makanya sampai Buddha itu minum masukkan panas. Nah, kalau katanya kalau 1.000 ini masih 1.000, kalau dingin nanti jadi 2.000 katanya. Hampir apa kebakar, apalagi itu lidahnya Buddha itu. Coba lihat, kalau ada tadi apa lalat yang masuk, maka yang jatuh itu adalah apa ya? Ada dua tadi. Di bawah apa itu? Di bawah kelek atau di bawah sayap. Itu namanya beka. Sakit. Subhanallah. Pas dia tenggelam, pas dia terjatuh ke banyu, maka yang keluar itu adalah racun. Dia akan mengeluarkan tadi penawar itu. Namun maka ya enggak percaya juga nanti keluar dari sini, cari kan kayak kalau kata kamu ya. Kata kamu percaya kan? Dia hanya mengeluarkan penawar itu kalau dalam kondisi darurat. Kalau dia dicelupkan, maka dia darurat kan? Enggak. Barulah dikeluarkan penawar itu. Maka yang racun tadi itu akan hilang dengan penawar yang dikeluarkannya. Habis itu baru minum, kelihatan jorok kan? Tapi wallahi di sisi Rasulullah itu tak jorok, tapi sehat. Makanya jangan kalau melihat orang hebat bapak itu, oh hebat, lihat dulu ukurannya. Hebatnya itu apa takarannya? Kita sekarang kalau melihat orang jabatannya ini, oh hebat,
KPK namanya. Sekarang nggak jelas mana tukang tangkap, mana yang ditangkap itu sekarang. Lagi majola sekarang. Masya Allah. Masuk akal ya sebenarnya? Tak masuk akal kan? Tapi kata Allah, kata Rasulullah, itu bukan tak masuk akal, akal yang tak masuk. Karena akal kita ini terbatas, benar nggak? Benar. Masya Allah. Sama dengan kata Rasulullah, makan pakai tangan, jangan pakai kaki. Ibu bapak makan pakai tangan, itu lebih afdal daripada makan pakai sendok. Termasuk minum duduk daripada berdiri, itu bagus duduk. Ini salah tadi anak buah saya. Mestinya ini bukan begini badannya. Oke ojek. Karena kami sudah sepakat, apapun makanan dan minuman tetap pakai ojek. Belanja dengan sesama umat lebih afdol. Betul nggak? Makanya sekarang nggak boleh lagi minum-minum yang buatan Perancis itu, yang si Macron itu. Anak buahnya itu semua si Macron yang lain. Jadi ternyata makan pakai tangan lebih afdol. Tapi kata kita jorok ya kecinguan. Apalagi kata Rasulullah dijilatin. Pasti ada mau imam. Ada juga dari mahali tak makan. Mau kumpul, ayo jorok Ustaz kasih buat masa jari pun dijilat-jilat habis makan. Alah, padahal aku tak kenal dengan budak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang saya jilat itu tangan siapa? Tangan aku dewe, tangan aku. Kecuali kalau tangan kamu. Sekarang saya tanya, masuk makan? Sekarang masuk makan boleh? Nah, tapi aduh, akan lucu udah itu. Masih kecil, kau dikasih jilbab, kau ditutup auratmu. Kamu ibu-ibu tak tahu kehamilan dulu. Ibu-ibu kalau melihat betis kami dan lanang ini besok-besok tidak beneran air liur. Kalau kami ini langsung berdesak. Jangan munafik ya. Jangan sosok. Aku tahu ini kamu. Sesama lanang jangan saling mendahului. Makanya auratnya pun berbeda. Aurat lanang itu dari pusat sampai ke lutut. Kalau auratnya ibu-ibu selain apa? Telapak dan wajah. Lain ini apalagi umur-umur main ini masih banyak budak ini. Kadang-kadang tak mau keding. Sampai lalat limu di sini masuk. Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu rahasia kita. Jadi jangan sok-sok. Yang banyak sekarang di dunia ini, termasuk di negeri ini, banyak sok-sok. Awak buyan merasa pintar. Mau bilang kita masih sudah ikuti baik aturan Allah selesai. Nah, itu dia. Aku keluar dari semenjak ibadah jadi bahan ngomong. Setelah kamu ngomong bila aku karena dosa-dosa kamu akan pahala-pahala kamu naik dengan aku. Subhanallah. Cuma kita kadang-kadang minder lah, sok-sokan lah, artistiku, masa ikut Quran, masa ikut Rasul, tak cocok, bukan dari gerak. Ya Allah, tak merasa pintar, padahal hadis Nabi cuma hafal 3. Ya, sholatnya aja belum tahu bagaimana gerakannya diterima. Akaknya pun peduli, malu aku taat dengan Allah. Duit yang kau miliki dari mana sumbernya kalau bukan dari Allah? Tanya beliau. Aku biasa ceramah di Boda, banyak-banyak bersyukur dengan Allah. Allah menciptakan 9 daratan. Maka untuk mengamankan daratan ini dibuatlah ada angkatan namanya angkatan darat. Kalau tidak ada diangkat-angkat. Betul tak? Karena untuk mengangkat daratan ini diamankan, maka dibuat angkatan darat. Maka beliau boleh mendapat gaji bulanan. Nah itu juga karena Allah menciptakan laut, bilang kemarin di angkatan laut ini. Banyak bersyukur. Kalau Allah tidak menurunkan air hujan, tidak ada sungai. Karena tak ada sungai, nak alir ke mana? Banyak itu. Tak ada alir, tak ada laut. Apa nak diangkat? Kan diangkatan laut.
Waduh, siapa yang memberikan sumber kehidupan dengan kita? Allah. Itu kan sudah paksa baru. Cak malu-malu. Awal baru dokter gigi, cak hebat. Pemakanan dokter gigi. Memang tanya dulu bagi aku cabut juga gigi. Dokter gigi kemarin datang ke rumah. Termasuklah membersihkan karang gigi. Kawannya suku bilang, Allah menciptakan gigi dengan karang-karang. Kata kurang kau. Apalagi kondisi sekarang, kau nak kemana tak ada pun. Tapi karena Allah ada kotorannya, ada yang sakit, akhirnya ada namanya dokter gigi. Siapa yang buat gigi? Allah. Berarti siapa yang membuat sumber kehidupan kita? Allah. Kan jangan lupa, kita jangan lupa itu hebat dewi ini. Padahal kalau Allah tidak kasih modal dengan kita, aku tanya beliau, kalau langkah bayi tak bagus lagi, tidak dipakai oleh Pak Pangdam. Kalau langkahnya, kan karena masih celaka, karena lagu langsung istirahat, pensiunan, tinggal duit pensiunan, sang saka, merah putih, bermatra. Jujur memang itu niat. Benar enggak? Aku tahu kenapa aku tidak jadi tentara, karena kurang tinggi. Puas. Semeter 56. Kita ambillah posisi lain. Jadi ustaz, tak jadi ukuran, jadi ustaz. Yang penting jujur, berani. Itu kalau tak berani juga, kadang-kadang jadi melihat juga. Maka saya bilang, janganlah ustaz ayam hutan, jangan jadi ayam potong. Kalau ayam potong itu dikit-dikit ini ada lemah. Makanya ayam potong itu mana berkokok. Karena makan pur terus dikasih pur. Makanya kokokannya 40 hari mati kita sembelih. Tapi kalau ayam muda kan urusan jadi dewi terbang guys, suaranya nyaring dia. Insya Allah umurnya panjang puluh. Amin. Allahu Akbar. Makanya hidup ini harus punya iman, punya akidah. Dia tahu hidup itu bukan hanya satu tempat. Di satu tempat dia diusir orang, diberhentikan orang. Banyak tempat yang lain. Karena semua bumi ini bumi Allah. Makanya berangkat dari Medan dulu. Umur saya 13 tahun sudah merantau saya. Sama, aku tak mau kalah dengan orang Padang. Makanya kalau orang Padang dengan orang Medan lomba lari di perempatan, kalah lah. Pasti kalah. Orang Medan itu aja rumah makan di situ. Cuma kalau lomba lari di tikungan, kalah orang Padang. Karena orang Medan buat tambal ban di situ main juga. Jangan menghina. Yang ini juga, tapi orang Medan itu biar pemilihan cakuyan tak tahu apa itu pak. Cakuyan tak tahu kurang. Buyan kelihatan masih tetap pintar itu. Waktu ceramah tabligh akbar di sini ada pengurus masjid. Ketika itu kapan dia bangun? Dilihat jam 12 langsung mengambil mie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kawan sebelahnya, Pak, belum masuk waktu. Tenang, jangan mati tadi. Belum masuk waktu, Pak. Langsung dialihkannya cepat. Tes. Cepat mengalihkan isu. Termasuk kita di negeri yang tercinta ini. Kalau ada yang begitu kadang-kadang biarpun tidak terlalu hebat orang, tapi kalau dialihkannya isu selesai kau. Makanya pas disuruh gurunya nyanyi Indonesia Raya. Dia memang nggak hafal, tapi dia bisa mengalihkan bagaimana supaya menang.
Ini tidak nak menang deh, tapi masih salah itulah. Nah, sampai mana tadi? Terlalu jauh dari 17 Agustus. Biar kita ingat semuanya nikmatnya kemerdekaan. Alhamdulillah. Nah, ibadah yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ikut Rasulullah? Karena semua ajaran yang masuk akal. Alhamdulillah. Cari ya, mulai hari ini pagi-pagi ini. Cari ada enggak dalam Al-Qur'an atau hadis ajaran Rasul kita yang mulia ini yang tak bisa diterima dengan akal sehat. Manusia senang dengan harta, kata Allah boleh memiliki harta, yang penting harta untuk sarana berdakwah beribadah. Silakan. Kalau bisa kaya-kaya, aminkan ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang kaya zahir batin ya Allah. Amin. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang cukup dalam amal soleh ya Allah. Amin. Coba kalau kaya semua ini milioner, selesai. Ya. Ustaz yang dijemput pakai helikopter, padahal di sini ada apa? Aduh. Ya. Jadi yang paling benci kalau bilang, Ustaz jangan ngomong masalah ekonomi. Ulama atau sama ngomong masalah dunia. Mas berapa? Masa kubur terus? Nah mana masuk kubur kalau belum lewat dari dunia? Dunia harus hebat, akhirat harus hebat. Dunia harus sukses dan tidak mungkin dia sukses akhiratnya kalau di dunia dia tidak sukses hidupnya. Betul tak kira? Betul. Makanya Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Jangan kau lupa kejar akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Kata Rasulullah, tangan kanan, tangan di atas itu di bawah dan tangan di bawah. Boleh tidak orang Islam kaya? Boleh. Kalau bisa kaya semuanya diambil. Pasti dia sudah telepon aku kalau ada nomor rekening nggak usah, pasti. Tak ada lagi yang minta bantuan masjid. Tak ada lagi pesantren-pesantren yang kurang bangunan. Cuma karena kita tak kaya, siapa yang kaya? Di situ-situ nggak usah sebutkan. Kayak para guru omongan itu ini yang 17 Agustus tadi tambang. Tapi tambangnya punya siapa? Kita tinggal tadinya baik dari tadinya, tidak ditahan. Terakhir mungkin tarik kabel listrik, kita kata lagi buru tambang. Rasul kita kaya enggak? Kaya. Masya Allah. Makanya kita mengikuti Nabi itu semuanya insya Allah masuk akal. Sampai kata Rasulullah, ad-dinu akhlun. Ad-dinu akhlun. Agama itu harus pakai akal, tidak boleh melo-melo baik. Makanya bedanya kita ini orang Islam ini dengan beberapa saudara kita di luar. Kita ini kalau orang Islam ini habis ceramah Ustaz ini ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, berarti kan berani ditanya pakai ilmu apa aja. Maka kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itulah penghargaan Islam dengan ilmu. Jangan balik dulu. Belum doa bahaya. Tapi aku tahu pasti menyiapkan snack itu lagi. Itu cuma dua. Kalau ada orang dekat-dekat habis ceramah ada yang keluar cuma dua. Yang pertama menyiapkan snack atau yang kedua kemek. Aku pernah ceramah, jangan sedang pulang sebelum tutup dengan doa. Saya kemudian dulu ada yang meninggal gara-gara balik duluan, tegak dari tempat duduk. Ada bapak-bapak 75 tahun, nak ke WC, tak lemah nak tegak. Habis acara kamar tegak bahasa lalu tempat duduk. Ternyata beliau berkata termeh-meh, kata orang ini. Kata orang lain, termeh-meh memang itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, alangkah nikmatnya kita ini yang kita tiru itu semua masuk akal, sehat. Sekarang kita senang dengan harga tak? Nah. Kau satu Nabi, senang dengan anak tak? Nah. Senang dengan bini tak? Nah. Senang dengan laki tak? Nah. Masya Allah. Kata Allah silakan, boleh, tapi jangan menjadikan kau lalai dari
Kita sholat di tempat yang sejuk sajadahnya, ini udah bagus sajadah. Tapi di Madinah lebih hebat Pak. Tapi pernah masuk di masjid, semua masjid, sajadahnya itu kumal tahu. Nak sujud pun harus lari. Mau ke situ. Bagaimana kita mau khusyuk? Berarti tempat bagus itu menentukan kehusukan tak? Menentukan juga bersih, bagus. Nanti baginya tambahnya di situ. Sesuai dengan bilang. Jangan tenang. Ya. Habis jualan baru kembali. Pokoknya habis. Selama kita duduk sebentar. Bukan tiap hari aku main di sini Pak. Makanya Pak. Ya, Bapak Ibu. Semangat. Inilah aku tidak fokus kalau sudah melihat foto-foto sakit ini. Bapak Ibu, ini yang kedua tadi. Apa tadi? Semuanya masuk akal. Ya. Nanti dulu. Oh ya, kembali juga bukan lagi sepanjang hari. Yang terakhir, kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya karena mengikuti Nabi itu mudah. Karena yang ditiru itu sama dengan kita, satu jenis. Ya Pak ya. Kalau saya atau kita disuruh oleh Allah umpamanya meniru yang tak sama dengan kita, sahur. Sana budak kecil 2 tahun meniru yang 50 tahun, lain kekuatan. Rasul kita itu manusia biasa sama dengan kita. Jadi yang kita tiru itu sama dengan kita. Allahu Akbar. Makanya sekarang saya tanya, kalau kita nikah, Nabi nikah enggak? Kita makan, Nabi kita makan enggak? Kita tidur, Nabi kita tidur enggak? Kita bersin, Nabi kita bersin enggak? Kita sakit, Nabi kita sakit enggak? Cuma bedanya Nabi kita sakitnya cuma sekali menghantar kematian dunia. Kita ini banyak sakit-sakitan. Dan masuk sakit hati. Lah, jujur gitu. Allahu Akbar. Saya tanya lagi, Nabi kita itu lapar enggak? Nabi kita itu kira-kira tidur enggak? Menduda enggak? Sama. Maka kata Allah dalam surah yang saya bacakan tadi, ya, dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarun mislukum. Itu Allah yang berfirman tadi, ayat ini ayat itu Rasulullah. Dan itu lihat, saya katakan Muhammad kepada manusia, umatmu itu, hambaku itu, kata Allah, ana basarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian, cuma aku dapat wahyu dari Allah. Sekarang saya tanya, ada tak sulitnya yang diajarkan oleh Rasul itu, ada tak? Tidak. Sholat cuma 2 rakaat, 2 rakaat baik tak mampu. Itu bukan sholatnya yang berat, memang hatimu itu yang masih sempit. Betul tak? Betul. Jadi tak ada yang sulit. Kata Rasulullah nikah. Kata Rasulullah tedo. Kata Rasulullah makan duduk, jangan berdiri. Minum duduk. Contoh, sekarang kan banyak orang minum berdiri. Itu kata kalau dari orang Padang itu namanya 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak, panjang ekornya musang namanya, panjang bulunya kambiang namanya, panjang bisa kucing namanya, katik bulunya cacing namanya. Makan berdiri, bulu kilir. Itu gawainya makan tidur beranak, makan tidur beranak. Kalau kita cuma makan tidur beranak, tak ada lagi ibadahnya, sama banget dengan kambiang tadi dengan kucing. Rumah biar agak kasar dikit ya, biar ibu paham. Jadi kalau ibu menyiapkan makan dengan laki yuk, sudah makan kenyang tidur, dia berarti udah sahur lagi. Panggil, sahur.
Aku nanti sholat waktu zuhur akan sholat ke masjid. Senang bininya dengar. Ini sudah makan kenyang tidak? Bukan masih kenyang, udah sahur. Ya, tidak tahu tujuan hidup namanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira mencontoh Rasul itu berarti sulit atau mudah? Kata Rasulullah, masuk rumah, bacakan ulang salam, ketuk pintu, assalamualaikum, sah. Ya kan? Kata Rasulullah, tidur kembali menghadap kiblat, miring ke kanan, kemudian posisi kau sedang menghadap kiblat, kau berdoa. Susah apa sih? Kata Rasulullah, kalau kau berpakaian tutup aurat, tutup aurat. Harus hati-hati sekarang, Pak. Bukan ada tentara yang nawal ngeriak. Sekarang Pak, ada ulama-ulama yang kena hujah. Orang gila harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau tidak jurus magis, habis kena harus ditangkis. Harus begitu. Sekarang banyak orang gila yang kenalnya gila itu cuma dengan ustaz, banyak ulama. Coba gila itu ingat kenal dengan penuh beda. Ini kenal cuma dengan ustaz doang. Hebat dia zaman sekarang, zaman gila ini memang. Jadi semuanya jadi gila. Kalau masuk hutan gila babi semuanya. Baru-baru ini kemarin di Aceh, ustaz sedang ceramah, kena tujak, makanya tidak mama. Bukan main-main ini Pak. Makanya rombongan pejuang semua ini banyak ngawal-ngawal saya sekarang. Kenapa? Banyak orang gila sekarang. Yang juga sekarang banyak gila jabatan, gila harta. Terakhir nanti gila. Ustaz-ustaz lain kamu. Coba banyak jamaah itu di Lampung itu. Orang gila itu kenal dengan saya aja. Ya Allah, sehatkan negeri ini ya Allah. Ya Allah, sehatkan umat kami ya Allah. Apalagi mari maju orang sekitar. Dapat juga, kenal. Dapat yang tak ulama, tak tahu dia. Kadang gitu. Maka pas ngomong nilai sekarang. Nah, insya Allah yang terakhir ini kita harus sudah ada di dalam benak kita semuanya, dalam hati kita. Ya Allah, semoga aku mampu meniru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mudah semua, karena memang Rasul juga adalah hamba Allah, manusia biasa yang cuma dapat wahyu dari Allah. Maka kata Rasulullah dalam ayat tadi itu, annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa nanti di akhirat atau di dunia kepengen bertemu dengan Allah, artinya dengan ridho Allah, falyamal amalan shalihah, hendaklah dia banyak beramal saleh, dan janganlah dia mensekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan katakan Allah sama dengan makhluk. Ya, terlalu kejam. Kamu bilang Allah itu sama dengan gunung, kamu bilang Allah itu sama dengan yang lain, maka kurang ajar itu si presidennya apa itu Perancis yang membuat gambar Nabi kita disamakan dengan gambar panas kulit-kulit. Kalau datang ke bandara, tangkap kulit. Aku tak kuat, aku lari aku bisa. Terima kasih ya Allah, kau berikan masih kami orang yang peduli dengan agama seperti Erdogan itu ya Allah. Amin. Kemarin terakhir alhamdulillah Pak Jokowi juga menyampaikan apa namanya itu sikap. Para ulama sekarang menyampaikan sikap juga. Jangan beli makan-makanan dan produk mereka. Cari apa dia nama-nama produk mereka. Jangan beli lagi. Kalau ada baju minum mereka yang ingin, tak usah ganti dengan Mokeoce. Di mana ngambilnya? Telepon Ustaz semua ada kawan tuanya. Ya, tapi tempat. Gratis membawa. Sudah sampai baru dibawa. Sama dengan masuk pesantren Izzatuna, pesantren kita gratis. 2 pesantren kita putra dan putri semua gratis. Masuk sampai
gerbang. Lewat gerbang selesai juga bayaran bulanan ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi pecinta Rasulullah SAW. Kita bangga untuk mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak-banyak, bersyukur kepada Allah pulang dari sini atas sholat duha, sujud syukur, sampaikan terima kasih ya Allah. Kau bukakan hati kenal dengan Engkau ya Allah, mengenal Rasulmu Muhammad ya Allah. Nikmatnya hidupku ini ya Allah. Begitu sekali-kali. Dan jangan ngomong lemah bawah ini, lemah bawah ini. Kita sekali-kali ngomong lemah minyak ya Allah, lemah minyak ya Allah. Biarpun buntu ini ya Allah, tapi tenang hatiku. Dalam betul berkata hati ya Allah, biarpun dompet buntu tapi tenang hati ya Allah. Banyak saudaraku yang banyak duit harta tapi tak baca tidur malam ya Allah, tak baca meninggalkan rumahnya datang ke masjid. Betul tak? Di dalam rumahnya 5 mobil, 6 mobil, bagus sekali, tapi tak berani yang membawa mobil itu untuk datang ke masjid. Takut kena gores. Kata orang Medan, rombongan teh botol, sudah teder, tolul. Kalau budak-budak waria sekarang namanya bilang LGBT, laki apa itu? Laki gila begini tolul. Tapi gitu ya, ini sarana tegores lah, yang mau rusak-rusak lah ini rumah. Insya Allah kalau bertindakan tidak mungkin kena api. Oh gitu dong. Ya, aku nanti masjid. Kalau memang mati gara-gara corona, mati lah ya Allah. Yang penting husnul khotimah. Amin. Gitu dong. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Ini saya bilang kalau masih masuk masjid masih ada takut dengan Allah, belum yakin, terlalu. Kata Omay Ram, terlalu. Mana mati lah. Siapa yang menjamin mati? Allah. Yang menjamin hidup siapa? Allah. Ini masker, ini sarana, bagus ini. Tapi ini cuma sarana, bukan jaminan. Jaminan itu sampai sekarang yang boleh BPKB dan surat tanah. Siapa yang menjamin orang bisa hidup dan mati? Allah. Kemarin yang di Boki naik perahu 8 orang, perahu oleh tenggelam. Berapa? Ternyata Allah yang hambu, mereka terbaca berenang semua yang 8 orang itu pakai masker kalau yang 8 orang mati maskernya selamat. Paham bapak-bapak? Paham artinya kita minta dengan Allah setelah berusaha, yang penting husnul. Kan enak kalau matinya Allahu Akbar. Sudah, yang penting mati dalam masjid sedang daripada mati dia sedang buntu. Ini tutang. Itu namanya kan lagu buntu itu kan. Terhormat meninggal di dalam masjid, sedang sholat, sedang beribadah, sedang ceramah. Aku minta nanti tapi musimisnya ada kebetulan ceramah saya. Jangan ini tempat lain ceramah. Nanti husnul khotimah. Semoga kita semua ini, termasuk saya, matinya nanti husnul khotimah. Nanti loh namanya sekarang. Tapi doa kan. Allah kalau kita sedang berbuat baik meninggal, sedang baca Quran, sedang sujud, Allahu Akbar, sudah bangkit Allah. Tapi kalau matinya sedang berbuat maksiat, karena siang itu matinya korupsi, masuk penjara, mati sudah tak sodar sedang joget-joget ya, habis joget-joget itu masuk kamar, lah dengan yang bukan pasangannya mati, tak sodar. Kebayang? Terima kasih, insyaallah 3 poin ini jadi alasan kita, diantaranya kita mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Pertama memang disuruh oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua karena memang semuanya masuk akal sehat manusia. Dan yang terakhir mencontoh Nabi kita itu sangat mudah, karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita, cuma diberikan oleh Allah wahyu.
Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan di dalam hidup kita, baik di dunia dan proses menuju akhirat. Amin. Ala alihi al